Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, masih di Margotomo. Oke, buat teman-teman barangkali yang hari ini ada yang gak enak badan atau lagi sakit, saya doakan semoga penyakitnya lekas diangkat oleh Allah SWT dan segera dipulihkan seperti sedia kala. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang lowongan pekerjaan yang kemarin saya unggah. Ternyata ada beberapa teman yang DM ke saya dan nanya apakah pertanyaannya, dan di sini saya akan jawab semua syarat dan bagaimana harusnya untuk bisa pegang mobil di ekspedisi seperti saya. Oke, simak terus videonya seperti apa. Yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share ke sosial media teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sekarang saya akan bahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk di direct message IG saya ya. Dan beberapa pertanyaan tersebut terutama yang teman-teman supir yang belum punya pengalaman di ekspedisi seperti saya ya. Oke, saya pertama-tama akan menunjukkan syarat apa aja yang kalian harus ketahui untuk bisa bekerja di ekspedisi seperti saya. Oke, syarat yang pertama, kalian harus siap mental, harus benar-benar siap mental. Kenapa saya harus bilang siap mental? Karena di sini kalau sudah masuk di ekspedisi, kita harus siap kemana saja. Bukan masalah punya pengalaman atau enggak. Dulu saya enggak ada pengalaman sama sekali. Tapi dulu waktu saya pertama ngelamar pun enggak langsung dapat pegangan. Selama 6 bulan sampai 7 bulan saya itu di railing jadi supir kiri atau lebih tepatnya kenek. Padahal waktu itu SIM saya udah B2 umum, ya. Kenapa saya masih ngikut? Karena satu, mobil belum ada yang kosong. Nomor duanya, perusahaan pasti masih bimbang apakah saya menguasai kiriman-kiriman, apakah saya menguasai kalau di tempat saya mobil berpendingin ya, harus belajar untuk setting suhu berapa dan suhu berapanya. Soalnya muatannya kan bukan satu jenis, sepertinya untuk berbagai macam jenis, dan tiap jenis makanan atau frozen food yang saya muat itu biasanya menggunakan suhu berbeda-beda. Selanjutnya, Anda harus siap tidak pulang ke rumah selama 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan itu paling kita baru bisa pulang. Apalagi kalau sampai keluar pulau seperti dulu saya
kiriman saya itu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, meliputi Balikpapan dan Samarinda, itu di seluruh hero ya. Dan tanpa pengalaman sama sekali, saya ya masalah di jalan itu urusannya kita kalau malu bertanya berarti kan sesat di jalan. Prinsipnya seperti itu aja. Jadi untuk teman-teman yang pengen di ekspedisi, paling tidak Anda harus punya syarat-syarat yang saya bicarakan tadi. Untuk selanjutnya paling tidak SIM ya, paling tidak SIM harus umum, kalau bisa B1 pun umum. Soalnya kebanyakan perusahaan itu berplat nomor umum atau berplat nomor kuning kendaraannya. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak ribet di jalan. Untuk selanjutnya kita harus benar-benar di samping kita berani, jangan mengandalkan keberanian aja ya, kita harus mengandalkan toleransi juga ya di jalan. Soalnya kita di jalan kalau udah bilang ekspedisi nih, kita masuk ke jalur Pantura aja sekarang. Di Pantura itu sekarang berbagai macam plat nomor kendaraan ada, bukan hanya dari Jawa, dari luar Jawa kebanyakan sekarang udah banyak. Dan setiap orang, setiap kepala orang itu sangat beda sekali. Jadi di sini kita harus utamakan toleransi ya, toleransi. Kalau di jalan utamakan toleransi berlalu lintas. Jadi kalau ada apa-apa itu gampang untuk diatasinya. Oke, masuk ke tahap berikutnya. Ini DM dari teman-teman yang DM saya ya. Yang satu ini ada DM dari Mas Triono Anggoro ya. Mas nopo seenten lowongan. Untuk Mas Triono _Anggoro ini, untuk lowongan itu tetap ada Mas. Tapi ya biasanya kalau sampean mau melamar itu biasanya nggak langsung dapat pegangan, pasti di training dulu, entah itu antara 1 sampai 3 bulan. Itu pasti di training dulu, nggak bisa langsung bawa mobil gitu. Soalnya kalau ekspedisi itu biasanya, apalagi yang perusahaan yang saya DM ke sampean itu biasanya itu sampai ke luar Jawa. Jadi paling tidak Anda harus selama 3 bulan itu biasanya di training dulu, paling tidak harus bisa pendingin dan harus tahu kalau jalan, pasti tahu lah ya. Sekarang penunjuk jalan itu udah sangat lengkap sekali. Lanjut, satu lagi dari Mas Luka _diri. Mas mau tanya apakah B1 bisa ngikut di ekspedisi, soalnya dari pengalaman juga masih minim. Oke Mas Luka, jadi untuk pengalaman bisa sambil jalan. Yang jelas untuk SIM B1 kayaknya nggak masalah kalau memang lagi diperlukan driver. Tapi sambil jalan biasanya kan untuk SIM B1 untuk 6 bulan itu udah bisa dibikin umum. Sebenarnya paling tidak harus B1 umum kalau untuk di jalan raya biar nggak ribet. Untuk pengalaman yang sama tadi saya jawab di depan, untuk pengalaman paling tidak Anda di training 1 sampai 3 bulan untuk belajar pendingin atau yang jelas untuk ini ya, training pendingin dulu. Kalau muatan seperti ini settingnya berapa, kalau muatan seperti ini settingnya berapa. Biasanya seperti itu, sama kayak saya dulu. Jadi untuk teman-teman yang minat untuk bekerja di ekspedisi, resikonya kerja di ekspedisi itu kita jarang pulang, kita yang jelas harus siap dikasih muatan kemana aja, dan satu lagi kita harus siap mental. Soalnya biasa bekerja di perusahaan antara satu kepala dengan kepala lainnya itu pasti tidak sama. Demikian teman-teman penjelasan dari saya.
semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang berminat di bekerja di ekspedisi seperti saya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman kalian.